Assalamualaikum Mas Doyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gua langsung tembak. Dor. Itu apa sih yo? Jelasin dong. Bikin kolam lele gue, Pak. Asal ada kemauan, kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Untuk yang mau buka sound system, pertama pastikan sound system kamu aman, maksudnya proper lah, dengan merek-merek yang bagus. Mangkungkum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di program Spas. Semua pasti ada solusinya. Hari ini kita sedang berjalan-jalan di daerah Tanah Baru, dan itu tempat recording musik di Bogor yang hit, yang banyak artis datang ke sini bersama Mas Doyo. Assalamualaikum Mas Doyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yo? Alhamdulillah sehat. Gua langsung tembak. Dor. Anjay, dia kaget. Lucu ya deh. Lucu. Pelawak. Anjay, langsung tembak Dor. Anjay. Masuk lagi anjing. Aduh. Anjing, kok mau lu ya? Dolanan gimana, Nan? Fuck. Ini yang nanya siapa sebenarnya? Gue aneh sama lu. Oke, Doyo. Ya. Fuck Hero itu apa sih yo? Jelasin dong. Fuck Hero itu studio recording atau studio rekaman untuk para musisi yang berlokasi di Bogor, tepatnya di Tanah Baru, Jalan Pangeran Sugri nomor 396. Nah, yo, lu kalau sorry nih, nggak apa-apa sambil ngobrol. Suara lu deket ke mic, karena kalau lu jauh, suaranya bakal jauh kayak gini. Oh, oke. Gue biasanya soalnya satu jengkal. Oh iya ya. Hitungannya itu satu jengkal. Malu Pak, alatnya agak miring dikit. Enggak. Oke. Nah, ini tempat recording musik ya, yo. Yes. Ini udah standar untuk industri belum? Untuk industri standar. Udah standar ya? Yes. Mantap. Nah, ini kan teman lu dari kuliah, kita main ya. Lu senior gua lah. Enggak lah, gue di bawah lu lah. Ajay. Kelihatan di kamera. Yo, gue baru tahu juga ternyata lu merintis usaha ini tuh dari zaman kuliah ya? Iya, betul. Zaman kuliah. Yuk, majuin aja yuk. Suara lu Ya, hilang. Sorry. Zaman kuliah ya. Ya, berarti lu gue baru asik, gue taunya lu ketika gue ketemu lu kan udah gue nikah tuh sebenarnya dari kuliah, hilang nggak tahu kemana. Nggak ketemu, kita terus ketemu lagi. Gue nikah, ya kan? Nikah sama yang mana ya? Sekali-kalinya Pak. Oh, iya. Jangan cari masalah pulang-pulang gue dibukain pintu nanti. Iya. Nah, lu ternyata gue kaget pas kita ngobrol kemarin tuh. Lu bilang dari kuliah, anjir. Orang masih mikir main, udah mikir usaha di bidang ini. Tapi memang sebelum gua kuliah, itu memang niat gua untuk usaha. Oke. Sebelum gua daftar kuliah tuh niat gua memang usaha, bukan niat untuk kuliah dan cari kerja sih. Iya, sama sih. Jadi gua kuliah cuma main-main aja sebenarnya. Maaf ya, Bapak Ibu. Loh, kok sama sih? Tapi gue sama. Gue tuh dulu pengen kuliah di Jakarta IKJ. Karena orang tua gue nggak ngizinin. Ya udah. Gue juga mau di IKJ. IKJ. Cuman karena bukan gak ngizinin waktu itu orang tua gue. Bayar. Mahal banget. Sama sih. Ya itu salah satunya sih, sama gue juga. Iya. Akhirnya gue masuk situ karena akhirnya kan ada teater. Ya udah, karena gue senang seni, ya gue, ya hiburan gue di teater. Tapi gue ya setelah itu gue udah bilang sama nyokap gue, Mah, Donan kuliahin, beresin di kuliah, tapi setelah itu Donan terserah Donan ya. Oh gitu. Terus mama bilang apa? Ya. Oke. Setelah lulus pas udah kerja. Tapi alhamdulillah. Iya. Bukan gue nggak manut ya. Akhirnya salut lu gila. Gue juga tahu lu ngerintis lu sampai punya DS dan segala macamnya sampai sekarang. Dan lu juga salut lah, gila. Tapi gue kan lu cerita dari awal-awal nggak standar SOP perkabelan ya. Ini biarin orang-orangnya punya sound juga pengen belajar dari lu ya, pengalaman lu kan. Iya. Gue juga punya rental sound system.
Ya. Itu gue rintis dari zaman kuliah karena sebelumnya di semester berapa ya gue semester akhir lah semester akhir tuh itu pasarnya bagus cuy di kuliahan. Oh. Acara Bungkasai waktu itu di sastra kan. Bisa lu juga tuh. Pasarnya bagus banget, acara ini acara itu wah gue kepikiran sound system aja gitu. Cuman karena nggak punya budget, gue pakai sound system yang rakitan itu loh. Iya tahu rakitan gua. Terus kabelnya itu kabel listrik. Bukan kabel audio. Iya. Anjay, suara gimana itu? Iya, ada suaranya. Cuman gue bikin podcast berasa nih kabel-kabelan nih. Iya, gue saking nekatnya gitu. Dulu kan kita sulit nyari info tentang pengetahuan ya, nggak kayak sekarang di YouTube betul. gampang. Dulu gue main asal bunyi aja gitu. Acara Bungkasai gue inget banget. Bungkasai itu acara Jepang pameran Jepang ya. Iya. Di Fakultas Sastra waktu itu panitia minta kurang kenceng doi, soundnya kurang kenceng, gue naikin lagi, jebol pak speaker gue. Bayar nggak? Ya temen lah. Oh, buat Ya. makan rokok doang ya? Ya terima kasih aja. Oh, oke. Enggak maksudnya untuk kerusakannya memang itu resiko gua, tapi untuk eventnya bayar lah. Oke. Tarif pak, gila. Oh, kan buat bayar SKS lumayan. Oh iya bener pak. Kok ngomong malu kayak gini? Iya, dari sound rakitan akhirnya gue dari kampus gue merambah ke dunia wedding. Wedding tuh kan sakral ya. Udah kuliah tuh? Habis kuliah. Oh setelah kuliah. Setelah kuliah beres kan gue jarang ke kampus kan. Gitu kan. Akhirnya gue ke pasar wedding di Bogor. Acara wedding itu kan sakral kan, akad nikahnya tuh. Iya betul. Saya terima nikahnya gitu. Iya. Kan. Itu gue selalu deg-degan pak. Iya. Karena takut speaker gue mati, dan ternyata bener mati. Gue pernah gue di posisi itu waktu itu. Gitu. Tapi kan dulu sama sekarang beda yo. Iya, sampai akhirnya ini nggak bisa gini terus. Akhirnya gue upgrade yang standar, maksudnya sih sound standar lah yang aman dengan merek-merek sound dan kualitas yang bagus. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak vendor WO yang percaya sama sound gua. Termasuk siapa? Termasuk DS. Yo mamen. Tapi bener kata lo, itu hal yang sakral sound system di akad nikah pak. Iya, cuy. Makanya teman-teman jangan salah milih sound system untuk acara kalian. Betul. Apalagi sekarang itu videografer tuh butuh untuk mixer yang bagus. Karena itu ngambil recording itu bukan dari kamera, tapi dari ada satu alat. Ya salah satunya itu Zoom 1 itu buat dicolokin ke mixer. Itu enggak, yo? Yes. Dan itu kalau sampai itu gagal mati, ya udah wassalam. Iya, makanya kadang ada pengantin yang maksudnya menyampingkan sound ya. Dia mencari sound yang biasa aja deh, gak usah yang bagus-bagus. Malahan menurut gue sound tuh yang paling sakral, karena betul. Iya, di acara akad tuh kalau soundnya nggak bagus, wah seumur hidup sekali men. Ya, sekarang kalau suaranya cempreng-cempreng emang kepala nggak pusing nggak? Betul. Iya kan. Bener. Gue belain dulu ya 20%. Tapi bener ini nggak bercanda, asli. Gue salah satu orang yang bener-bener mikir untuk sound system. Kadang-kadang kan ada beberapa venue menyediakan sound system tapi tidak ada operator misalkan ya. Tapi gue lihat gitu rata-rata 90% mending lu sewa ke orang yang spesialis untuk sound system. Karena ada SOP-nya standarnya untuk acara. Jangan lihat murah gembrang-gembreng ya udah wassalam. Itu dia. Apalagi ada pemain gitar ada akustik. Komplain mereka. Nyeselnya di belakang nanti. Iya, di belakang duduk aja kayak gitu. Acara. Iya, jadi ini sebenarnya salah satu pengetahuan, dan di sini kan pas semua pasti ada solusinya. Ini solusinya kalian nonton ini, kalian tahu apa aja yang dipersiapkan untuk yang di salah satu audio ya. Betul. Kayak gitu. Ya, itu penting banget. Kita udah ngomongin masalah sound system, dan sekarang kita ngebahas masalah recording musik. Anjay. Gak boleh tangan. Setiap segmen ada itunya ya. Boleh. Recording musik. Ya gila. Bebas punya yang punya. Nah, Ipak Hero ini kan gue Fake hero. Fake hero. Yes. Fake, sorry, selama ini gue salah. Fake hero
Ini kan yang lu bilang ini dari dulu nggak, dari kuliah juga recording? Kalau Fikiro tuh tahun 2015. Oh, hitungannya sama kayak DS ya, dekor sama kayak DS ya. Ya, karena gue inget banget tahun 2015 itu gue masuk salah satu grup band. Nah di situ gue bekerja sama gitaris gue itu untuk buat Fikiro ini. Yang Tadinya band lu sekarang nggak? yang band gue sekarang. Itu kan pertama gue bikinnya masih Irfan tuh. Irfan Siapa? Irfan Gusdur. Bukan. Basis lu. Oh Irfan. Ervan. Iya ya. Oh iya benar. Itu kan ketika lu lagi bangun ini gue bikin bareng sama lu. Iya. Iya gue tawarin ke lu ya. Iya. Bikin yang gue sekarang bikin yang lu ya. Iya. Gue soalnya seneng rekomenin orang. Gue tahu itu tuh apa. Ini Doyo ini salah satu orang yang support gue ketika gue pertama kali buka dekor sampai dia macet di tol. Gila. Itu. Gimana tuh? Iya, gue nganterin dekorannya dia dari Bogor ke Ciawi. Barang dekor ya, barang ya, dekor. Jam 6 sore. Lewat tol ternyata ada kecelakaan mobil truk tengguling dan nutup tol. Akhirnya gue nyampe jam 12, berarti 6 jam perjalanan. Iya. Yang harusnya ditempuh hanya 30 menit. Jadi gue 6 jam. Gue tidur di mobil sih. Gue inget itu kayaknya acara di Biotrop deh. Biotrop itu bener. Yang lu ngangkat sama marah-marah. Gila lu dan parah ngerjain gue lu. Nah, gue inget sekarang nih, gue kebayang langsung. Gue ngangkat gue gila kena macet. Batin gue ngapain lewat? Wow. Gue iya aja, gue lagi ke dekor. Gue deg-degan udah jam segitu belum beres. Gue tahu emang Donan tuh gitu orangnya. Yuk kembali ke Fikiro kok. Okay. Lu itu proses pertama banyak kendala nggak sih dari sisi, kan tadi kalau masalah sound system kan lu bicara masalah perkabelan nih, ya kan? Kalau recording apa yang permasalahan yang lu rasain? Kalau recording permasalahannya biasanya nggak ada sih, alhamdulillah gitu maksudnya. Karena punya pengalaman nih sebelumnya. Iya, ya? karena sebelum Fikiro ini gue udah punya pengalaman gitu buat home recording di rumahan, di kamar gitu, yang ada klien-klien umum juga. Nuendo ya? Dulu Nuendo gue. Gitu, terus sempat pakai Logic, akhirnya ke Cubase lagi. Oh ya, Cubase. Sekarang Cubase. Cubase lebih ringan ya, Pak? Cubase kalau menurut gue lebih cepet ngeditnya karena terbiasa ya. Gimana orang yang biasanya pakai DAW tertentu, dia pakai itu biasanya. Ya, tapi salut sih, gue lihat Instagramnya, lu harus follow Instagramnya, nanti gue bakal ditulis di linknya deskripsi YouTube gue. Sini. Benar, di sana nanti. Oh, iya. Di sini gue ngeditnya lama. Jadi udah beberapa artis datang ke sini, gue kaget pasti, anjir, si ini udah datang, gila, datang dari Jakarta datang ke sini, kok bisa? Deg-degan sih gue ditanya gitu. Kok deg-degan? Jangan jatuh cinta. Soalnya gue kedatangan artis juga ini sekarang nih. Dolanan, Idon Ule Donan. Fuck. Udah masuk SCTV, Indosiar, mana lagi Nan? Kalau dolannya udah Antv sih Pak. Oh, Antv. Sama CTI Pak. Sama CTI itu serem. 2014. Lu tuh memang kemana-mana ya. Nyari duit. Lanjut. Itu gimana itu? Artis kok bisa datang ke sini jauh-jauh gitu loh? Ya sebenarnya kalau musisi kan tuh saling mutual friend yang link si ini kayak gue tahu nih ada studio di sini. Nah, dari mutual friend itu mereka pada tahu kayak sebenarnya kalau artis di Bogor ya. Boleh sebutin nama nggak? Boleh lah. Nanti ditit ya. Nggak usah kali. Kok jorok sih? Kalau di Bogor ada Republik karena kebetulan deket Republik tuh. Teman-teman kita juga suka produksi di sini. Terus Kang Pasya Ungu juga pernah produksi di sini sama Mas Edu, karena kan di Bogor juga ya. Nah, taunya tuh dari Edu kayak gitu. Terus ada Pasya Ungu bawa Nikita Mirzani ke sini. Oh, Nikita tuh gara-gara Pasya Ungu. Iya. Terus ada Kotak, waktu itu Kotak tuh kenalannya dari Adi gitu, Kotak ke sini untuk Kotak Band untuk live
live streaming waktu itu dia di sini. Ya, gitu. Ada lagi satu lagi terakhir. Artis lokal ada juga beberapa. Yang dangdut. Oh, baru kemarin Trio Macan. Dangdut emang is the best ya. Yoi. The best cuy. Maksudnya kita tengah malam juga masih fresh gitu, semangat lah. Oh, luar biasa. Semangat apa ya? Maksud lu apa muka lu gitu? Ya, Maksud muka lu kenapa begitu? Aduh. Gua sih anak baik sih. Nggak hanya Trio Macan sih sebenarnya, dangdut ada beberapa kali artis juga beberapa kali dari label kayak gitu, terus jebolan kayak KDI gitu ada beberapa kesini. Itu jadi kadang-kadang yang direct vokalnya yang bawa ke sini kayak gitu. Tapi keren loh bisa datang ke sini loh. Iya, alhamdulillah. Maksud gua dipercayalah sama mereka gitu. Jauh-jauh datang ke sini kan, Bogor. Ya alhamdulillah banget sih. Tapi asik ya, Yok. Lu menekuni kerja yang sesuai dengan fashion tuh asik ya. Asik Pak, bener. Awet muda ya. Asik bener. Gue tuh kalau nanganin klien tuh itu tuh kayak main gitu. Iya. Ngobrol bercanda gitu, nggak kayak yang serius-serius banget. Ya lu juga lagi bawa sound system kayaknya santai banget, kagak ada tegang-tegangnya. Ya karena gue udah standar SOP, sound Iya system sih, gue bener. udah aman, nggak kayak bener. dulu kan waduh deg-degan gue. Sekarang kalau dulu mati ya udah Pak. iya. Kalau sekarang kan mikir Pak. Iya. Dengan audio yang dipakai sama si videografer ini yang bahaya. Nah, itu betul. Makanya pakai Mas Doyo. Ada di sini nanti. Ada di sini nanti. Hah? Ngopi Pak. Iya pakai aja dia mah bodo amat. Lasonnya. Si Black ikut-ikutan. Ini Doyo ini luar biasa. Udah punya sound system ya kan? Udah punya recording musik dan dia pun artis indie, yaitu bandnya apa namanya? Oh, band gua namanya Super Riot. Super Riot itu udah banyak ngasaknya. Lu kalau lihat di YouTube Super Riot gila, fansnya banyak, bos. Bener nggak ya? Ada di sini nanti ya. Ada di sini. Di sini terus. Alhamdulillah kawan Riot kita menyebutnya kawan Riot. Kawan Riot. Kawan Riot tuh ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Kalimantan kayak gitu. Sempat ke Malaysia juga. Oh, lu pernah ke Malaysia untuk manggung di sana? Pernah manggung di sana ke Malaysia. Ada kawan Riot ternyata di sana banyak. Nggak nyangka sih. Oh, gue baru tahu. Di sana lu ke Malaysia, bandfestnya banyak di sana. Iya. Wah. Karena kan media sekarang gampang ya nyebarin dari YouTube. Orang luar juga pada denger. Iya benar sih. Lu berapa tahun sih mau Super Riot? Itu dari 2015. Oh iya. Gue kenal Ervan, berarti kenal berapa tahun? Bim 8 tahun. Anjir gue dulu mikir. 8 tahun ya. Iya. Sama kayak umur dekor gua. Ya itu Super Riot juga salah satu band kawan-kawan gue itu yang mendompleng studio ini. Si Fake Hero ini gitu untuk orang lain mengenal studio ini lebih banyak lagi. Gitu. Akhirnya ada nggak fans dari Super Riot recording di sini? Ada. Waktu itu dari mana? Lumajang, Jawa Timur. Oh, anjay datang ke sini. Iya, dia nginep, nyusahin tuh orang. Gua apa? Arthur namanya kalau nggak salah. Orang yang dengar langsung bete, anjir. Iya. Tapi keren ya, sama fans dari Lumajang datang ke sini buat recording doang. Iya. Lagunya apa? Main sih dia main. Oh main. Memang dekat kita. Oh iya. Kita kalau ke Lumajang ya di tempat dia kita. Oh tidur. Ngeribetin juga. Yang lu rasain apa sih yuk? Kayak lu kalau gue tanya nanyain recording udah ada kendala, udah SOP, ya kan? Dari sound juga udah SOP ya. Emang selama sama gue pun gue nggak pernah ngalamin masalah ya. Amit-amit jangan sampai yuk. Jangan sampai dong. Selama gue udah berapa tahun sama lu sih sound system? Lumayan cuy. Udah lama. Lama banget ya? Lama. 2015 udah pakai sound dulu sih? Udah kayaknya. Udah kan ya? Udah lah. Berarti 8 tahunan ya? Iya. Emang dipercaya oleh DS wedding planner sound gua. Gua juga tenang, 8 Pak. 8 tahun men, gila. Gue tahu hasilnya, makanya gue tinggal
beres Iya, aja makanya udah. gue tuh sebel sama lu ya. Kalau Kenapa? doi ada wedding di sini, gue pakai ke son ya, tanggal segini. Saking dia percaya sama gue, lokasi nggak dikasih tahu, akad nggak dikasih tahu, konsep band nggak dikasih tahu. Jadi harus gue yang nanya. Di saking tenangnya gitu. Kampret nih si Emang. Donan. Jadi gue yang Ya, tapi emang udah aman mau ngomong apa gue? Ya kayak yang baru-baru kan kayak gue ngomong, yo posisinya agak jauh ya. Oke. Ya awal-awal di daerah dikomplain sih. Anjir Jojo amat tuh akad sama resepsi. Iya, iya itu ya untuk para apa wedding organizer atau dekor ya. Ya. Akad tuh sama pelaminan jangan jauh-jauh lah, biar nggak nyusahin orang son. Tapi kan lu benternya buka venue. Iya, iya. Lu bakal ngerasain. Iya, iya. Lu ngomong sekarang nanti kejadian lu gimana nih? Itu nanti lah, itu nanti. Pak, kita kan udah lihat nih. Jadi gue tambah sedikit promo sedikit. Doyo ini tahun ini bakal buka venue wedding. Amin, doain ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan lokasi akad sama resepsi juga jauh. Iya, gue juga mikir ternyata venue gua Ngomong WO. Venue dia juga jauh, tapi keren. Venue-nya keren banget, areanya bagus, pohonnya keren, pemandangannya juga langsung ke apa sih arah mana sih lo? Barat. Barat tuh keren banget. Sungai maksudnya. Sungai tapi kan atasnya bagus. Iya. Sungai di bawah kelihatan, Iya, ya kan? keren lah, keren. Nah, suara air mengalir dari jauh. Feng shui-nya bagus. Anjay ngomong feng shui. Gak paham sebenarnya. Gak paham juga. Itu kan tahun ini mungkin lu bakal ngerubah untuk ini ya. Iya. Jadi kalau teman-teman pengen punya apa namanya mimpi venue seperti apa, lu komen di komentar, gue tanya, gue pengen model kayak gini bisa nggak di situ? Iya betul. Mumpung baru mau dibangun ini tempat. Iya. Ya kan. Kita tampung komentarnya benar. Nah itu karena Doyo sekarang lagi jadi inspirasi. Bos gimana? Besok tuh dia mau survei lokasi-lokasi wedding. Iya. Ya kan. Lihat mukanya nih venue-nya. Pakai masker deh besok. Yuk lu kok bisa kepikiran wedding gimana sih yuk? Karena gue alhamdulillah ada lahan gitu. Terus daripada maksudnya gue berpikir bahwa bisnis wedding ini kan nggak akan mati ya. Orang pasti kawin. Nggak mungkin lu nggak kawin ya nggak. Mungkin nggak lu nggak kawin? Belum pak. Semua orang Padahal gue hari ngantuk loh. Semua orang pasti nikah dan kebetulan gue ada tempat dan ini kalau dibagusin dibikin cantik gitu kan, dipakai enak, terus disewain juga bisa. Betul. Ya kenapa enggak gitu kan. Udah gue berencana di tahun ini mudah-mudahan semoga lancar akan buka venue wedding. Amin. Ini gue sama Doi tuh mau bikin podcast udah lama, udah rencana tapi gagal terus. Tiba-tiba ngontek gue, Nan, gue mau bikin venue di tempat doang, gue doang kayak gitu. Gue minta konsultasi temen gue yang sangat baik hati ini. Ujungnya gue malah recording nyanyi. Nanti bakal ada sampel gue nyanyi di situ. Suara gue fals abis dibikin kagak fals. Ini juga catatan ya untuk mungkin untuk klien yang mau nikah ya, konsultasi itu penting. Kayak gue kemarin konsultasi sama Donan, ternyata yang gak gue pikirin, Donan ngasih tahu ke gue, oh iya bener-bener gini. Kan suka ada ya klien-klien yang konsultasi ke lu, kadang suka nggak nerima gitu ya. Kadang nggak mau ketemu, yang makanya ditanyain harga dulu. Jangan nanya harga dulu, lu lihat hasilnya. Nah, bagus pak dekor dia tuh, dekor makanannya enak-enak. DS Wedding ya, kita ngomongin DS Wedding. DS Wedding sama juga sound itu bagus. Iya kayak gitu. Konsultasi lah sama dia, karena gua pas konsultasi kemarin, anjir gue terbantu banget sih. Sama-sama yuk. Thank you banget Nan. Sama-sama thank you, jangan lupa nanti 10% aja venue. Tapi memang penting yo, banyak nih sedikit pengalaman buat lu ketika ada pengantin kesini, lu bisa ngasih masukan ke para calon pengantin. Kalau bisa konsultasi jangan hanya di telepon, jangan cuma nanya harga setelah itu ngebandingin doang. Hati-hati, harga itu menjebak aslinya. Betul. Murah ujungnya jadi mahal. Mendingan lu ketemu daya detail, apakah ada semua apa belum, ada tambahan apa enggak. Itu banyak kejadian yang misalkan dia udah harga sekian, tiba nikah meeting penambahannya luar biasa besar. Jangan sampai itu terjadi sama lu semua mamen. Terutama lu pentingin misalkan dari beberapa yang harus diutamakan apa gitu, itu lu harus pentingin, karena yang lain mesti dikondisikan. Kayak misalkan dekorasi kan
ya gue juga ngejalanin gimana dari angka dong, ya kan. Misalkan kok udah segini, ya gimana angka. Kalau angka lu bagus ya bisa lebih bagus gitu kan. Ya sama dengan sosis, kalau lu pengen bagus ya ada nilai tambahan lebih, tapi kan bisa dibicarakan ketika lu ambil paket di DS anjay. Atau vendor lain lah. Ya kan? Iya. Lu ngobrol, paketnya sekian dapatnya apa aja, Mas bisa nggak kita kurangin? Gue yakin ketika lu enak sama vendor apa WO bakal membantu, orangnya enak pasti nurunin harga. Tapi kalau lu cuma ditanya di WhatsApp nanya, Mas ketemu dulu aja, saya pengen tahu harganya dulu. Lu gak ada yang ngebandingin yang padahal tidak sesuai dengan apa yang didapat. Mungkin malu Nan. Kadang kita kan kalau nanya ya kadang apa harus jadi nih kan nggak juga sebenarnya. Ada beberapa vendor yang seperti itu. Iya kan? Tapi ya lu selagi lu nggak bayar ngapain lu takut? Iya sih. Iya dong. Iya benar. Kan hak lu, hak pengantin. Misalkan Mas udah ketemu Mas bayar, ya kabur aja lu. Ya kasar gitu, tapi kan gua rasa itu hanya berapa 1, 2, 3% lah yang begitu. Tapi yang lain yang penting nggak jadi lu kasih kabar, Mas maaf kita nggak jadi, udah. Yes. Kita pun Komunikasi yang komunikatif. Iya, karena gue beberapa banyak yang begitu gitu, maksudnya lu mau kayak gimana pun bisa insya Allah ya, dengan ya tetap vendor juga pilihan. Gue nggak bilang semua vendor, gue juga tidak menjelekkan, tapi kan tetap kasihan pengantin ya Pak. Kita rekomendasikan yang terbaik yang pas dengan pengantin itu kan. Tapi jangan ya sekarang lu ngomongin bicara handphone sama semua handphone, tapi ada yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 20 juta pun ada. Ya kan. Nah, itu sama dengan apa yang lu dapat, tapi kan dengan minimalis, tapi lu bikin gimana caranya bisa maksimal, itu bisa dibicarakan loh sebenarnya. Banyak sebenarnya solusinya. Gitu kan ayo. Makanya semua pasti ada solusi. Semua pasti ada solusinya. Anjay, Fakiro. Ngomongin ke wedding, nggak ngomongin bapak. Ini nggak apa-apa lah, lumayan. Iya, karena nggak ada, maksudnya seru lah ngomongin itu ya, karena kita di dunia yang sama kan. Lu ngalamin nggak sih yuk di pengalaman yang nggak enak di lapangan? Nggak sebut vendor ya? Banyak Pak. Oh bukan gua kan, tapi lu termasuk salah satunya. Maksudnya gua bukan elunya. Kondisinya, maksudnya pengalaman gak enak tuh kondisinya hujan misalkan, oh iya loading jauh, listriknya nggak bagus, ya gitu banyak. Ini gue jadi nangkep ini juga untuk para tamu pengantin lagi nih, gue tambahin soal sistem dan pemain musik itu selalu bilang kalau emang outdoor kasih dia tenda. Betul, tenda dan alas. Satu, panggung. Kalau nggak ada ngerusak acara lu. Kedua, musik lu nggak main karena diangkat semua. Tapi kalau ada tenda itu masih ada solusinya. Betul. Gitu. Jadi kalian outdoor jangan mikir outdoornya aja, tapi harus dipikirkan kesejahteraan vendor. Iya. Bener nggak yo? Betul. Itu gue karena nggak ngerti, gue sama Nan gak ada tendanya. Dar gue biayai. Tapi nggak apa-apa, pengalaman yo. Semua pengalaman. Benar. Jadi jangan hanya lihat Instagram, lu udah aja gitu ya. Bagus, Instagram itu memang salah satu ya menarik ya, hal yang menarik. Tapi ya kalau bisa ketika nggak harus DS siapapun vendornya, lu suka lu datengin, lu ngobrol apa yang lu pengen, lu jelasin semua sama dia, baru enak. Jangan sampai udah tahu harga, taunya oh Mas kalau kayak gini mah harganya beda, Mas nambah sekian juta, gimana nggak melek lu. Tapi kalau lu ketemu langsung ngobrol dulu kan, tahu gambaran budget lu berapa. Jadi saya belum lamaran Mas, takut kalau ketemu. Ya bagusnya sebelum lamaran lu ngobrol. Iya sih, santai aja lah ya. Iya. Kalau gue sih jadi nggak jadi, buat gue nggak masalah, karena gue yakin rezeki itu udah ada yang ngatur. Sip, gue setuju banget. Setuju kan? Gitu. Jadi gimana? Boleh ini nggak di sini? Boleh. 5.000 aja, 5.000. Kita 1 jam ya ngobrolnya. Iya. Makanya gue udah prepare ini. Iya, kan lu nanya tadi udah di setting. Gue ngomongin Suprayat dong, lu apa aja sih lu ketika lu manggung kendala, dan kemarin pada zaman Covid apa yang lu rasain yuk 2 tahun lebih itu? Ini kenapa jadi, maksudnya dari manuvernya cepet banget nih dari wedding Suprayat. Iya, ngapain kan wedding mah bukan urusan gue, orang kasih tahu dulu dong Suprayat itu apa. Suprayat itu adalah band indie, band apa sih? Rock apa sih rock? Suprayat itu band gua. Iya bener.
Gua ngedrum di Super Riot. Terus Eh, kalau mau tahu ya tinggal cek aja YouTube-nya Super iya. Riot gitu. Nggak, maksudnya alirannya kemana gitu. Alirannya kita ke depan. Ya bener Kita sih. nggak mikirin yang belakang ya. Kita maju aja terus ke depan. Gua nggak nanya loh itu. Pop rock, punk rock, Rock sih karena lumayan keras. rock ya. Detak 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 gitu ya. Nggak, ke ujungnya nggak ada ding tang ada ya. Ada, Oh ada. ada. Kalau di coverin sama itu tuh krunya Super Riot jadi ada kayak Oh gitu. pernah. Pernah. Gua Oh. diedit waktu itu video klip gua. Wah, ada deh. Tapi gua nggak mesti Sama orang lain apa sama tim? bingung, gue bingung ceritainnya. Hmm. Lu pertanyaan lo aja yang tadi deh. Pertanyaan lu apa tadi? Pertanyaan lu Super Riot gimana? Iya gue yang tadi penasaran. Apa? Itu dangdut. Enggak, diedit aja video klip gue, diedit pakai sound dangdut gitu. Oh, sama tim sendiri sama orang lain? Sama tim sendiri bercanda-bercandaan. Oh, candaan. Gitu. Nggak apa-apa lah ya, kan apa tadi nama fansnya apa? Kawan Raya. Kawan Raya Iya, itu iya, kan. iya. Mereka ngefans. Yoi dong. Betul. Ya, itu kan setahu gua nih, Super Red itu kan sebenarnya berdiri dari si vokalisnya ya. Iya, betul. Ya kan. Kok lu bisa masuk itu berempat tuh langsung kan kalau nggak salah. Gimana? Iya kan tadinya kan dia si vokalis udah sendiri nih. Pecah nih kan. Tapi yang bisa bertahan kan si vokalis siapa namanya? Bonet. Nah, tiba-tiba ada lu, ada Ervan, ada Bim Bim. Oh, gue masuk di album keempat tahun 2015. Jadi Album keempat. Ya. Hmm. Sempat gue ganti personil. Lu berempat tuh ya? Gue berempat. Hmm. Akhirnya tahun 2015 itu gue diajakin sama Bim Bim. Nah, Bim Bim itu partner gue yang ngelola studio ini gitu. Gue berdua nih sama si Bim Bim. Itu diajakin untuk jadi personil Super Riot. Tadinya gue udah malas ngeband, Pak. Lu kan bukan punk aja alirannya kalau nggak salah ya? Iya, gue memang suka musik seperti itu dari zaman SMA. Gitu. Terus akhirnya karena santai kelihatannya gitu, indie kan ya. Ya udah deh, ayo sikatlah jalan gitu. Awalnya ya udahlah gitu doang ya. Akhirnya ya udah enjoy sampai sekarang. Yang gue kan kaget pas lihat anjir di YouTube fansnya luar biasa, Pak. Tapi kalau passion mah balik lagi, Pak, ketemu lagi, Pak. Iya sih. Iya, bener sih. Nggak bisa hilang gitu. Gitu dari apa musik ya, misalkan mau gue misalkan dagang aja gitu. Tetap aja musik, ketemu lagi. Ya bener, aku juga sama. Main musik lagi. Mana caranya supaya nggak ketemu lagi? Yakin lu? Usaha lu apa nih? Ya, enggak lah, bercanda lah. Itu mungkin gua akan sampai tua, gua selalu sampai tua lah gua rencananya bermusik. Mantap. Sukses. Amin. Ya bener sih. Lu ngalamin ini gak sih, Yuk? Ketika lu udah punya jadwal untuk manggung di beberapa kota, tiba-tiba di stop gara-gara pandemi. Oh iya. Pas pandemi itu udah dapat beberapa titik yang kita harus manggung, akhirnya di cancel semua. Karena pandemi. Sakit gak sih? Pusing aja sih. Pusing, gak sakit. Nganggur aja udah ya. Iya. Cerita pandemi seru. Gimana? Cerita dong. Saya setengah jam lagi nih. Oh, masih lama setengah jam ya. Gak apa-apa ya, cerita. Namanya juga cerita. Iya, cerita dong. Kan gue udah bisnis gue di musik semua ya, studio, sound system, band, gitu. Akhirnya ada pandemi tuh, nol semua tuh, nggak ada yang jalan. Gue mikir ngapain, nggak ada kerjaan, bikin kolam lele gue, Pak. Gue mikir mau cerita apa dari kolam lele. Jalan sekarang. Berjalan setahun. Oke. Berjalan setahun, akhirnya gue cuman dapat pengalaman sih, maksudnya bukan cuman sih, alhamdulillah gue dapat pengalaman untuk budidaya lele itu seperti apa gitu. Makanya buat kawan-kawan juga nih, maksudnya apa aja sebenarnya bisa kita lakuin sih gitu, nggak usah pusing lu gue mau ngapain ya. Asal ada kemauan, kita bisa ngelakuin apa aja gitu.
Iya bener sih. Iya kan? Iya bener. Tapi akhirnya pemasukan dari situ ya. Tapi kan kalau band kalau wedding kan 3 bulan doang tuh. Setelah itu bisa intimate wedding 50 orang 100 orang tuh sound system keluar nggak sih? Gimana? Ya kan pandemi itu kan kita sempat 3 bulan nggak bisa jalan kan. Akhirnya diperbolehkan Emang 3 bulan ya? 3 bulan apa 3 4 bulan nggak lama lah. Oh gitu. Tapi ya itu cuma 50 orang 100 orang. Lu ngalamin nggak sih? Enggak ya? Ngalamin. Iya kan? Ngalamin. Cuman gue lupa waktu itu di mana tuh sama siapa ya? Sama lu juga. Ya sama gue juga ada. Iya kan? Iyalah, ada masih ada sih job di Iya kan. Tapi harganya cuma nggak jelas ya. Ya itu dia. Pandemi tapi luar biasa loh. Itu ngerubah banget yuk. Ngerubah dari yang gue perhatiin ya. Ada beberapa vendor yang punya yang jeger bagus. Gara-gara pandemi hancur. Ada yang biasa aja tiba-tiba dia naik kelas. Itu gua lihat, gue perhatiin. Ada yang abis, ada yang malah makin maju. Ya. Yang itu yang gue lihat. Jadi efeknya beda-beda. Ya itu makanya kan rezeki begitu ya. Maksudnya pandemi nggak pandemi, yang maju ya maju aja gitu kan. Ya rezeki udah ngatur. Iya, bener. Nyata bisa makan kan? Iya, makanya gue yang ada di depan gue lakuin tapi serius, maksudnya nggak hanya bercanda-bercandaan, bener-bener di konsep. Apapun itu ya, di konsep. Terus di cari tahu apa-apanya. Yang terpenting dijalanin. Kalau nggak dijalanin ya nggak jadi apa-apa sih. Iya betul sih. Yuk satu lagi gue lupa ya usaha lu yang gue belum bahas. Takutnya kan orang recording itu kan ngebahasnya dari ciptaan baru dari nol sampai jadi kan. Ya kan. Tapi kan lu juga ada buat cover dong di sini. Oh iya. Ya kan. Di studio ini tuh pasti ada berbagai macam fasilitas, nggak hanya recording, maksudnya band aja. Gue menyediakan paket cover juga untuk yang sekarang kan lagi zaman tuh yang cover di YouTube, syuting video. Jadi mereka bisa hanya datang ke sini dengan harga yang terjangkau. Murah banget gue bilang sih. Dapat audio untuk rekaman suara dia, dapat editing suara dia jadi bagus, terus dapat video yang bagus juga sama editing videonya. Jadi udah proper ditaruh di. Lu udah bisa masuk langsung ke YouTube aja ya. YouTube sih. Iya kan. Termasuk suara gue yang fals, gue tiba-tiba suruh nyanyi, ini nyanyi dengan lagi sakit, tapi oke lah suara gue. Agak pede lah di YouTube lah, masuk lah. Lu kan memang sering latihan di wedding, karaokean. Acara wedding orang dia nyanyi. Kalau lagi santai nyanyi pak. Kalau tidak open mic ya nggak nyanyi. Menghibur. Bukan menghibur pengantin, menghibur diri sendiri. Pengantin mah panas. Gue mau nanya lu nih, lu ada kepikiran gak sih, maksud gue kayak lu kan dulu fotografer awalnya. Sebelum jauh lu mulai fotografer, lu ada kepikiran memang mau buat DS wedding ini gak sih? Oh, itu ada ceritanya yo. Dulu itu gue ngejalanin apa aja gue jalanin. Marketing umroh haji, iya, foto keliling gue jalanin, ya kan. Apalagi gue asuransi. Nah, gue akhirnya waktu itu gue kebetulan mampir ke rumah namanya Om Joko. Dia itu backgroundnya itu dulu security dan akhirnya jadi pengusaha sukses. Kontrakannya banyak. Sekarang satu ruko ini dipakai sama salah satu brand minimarket di Indonesia. Ya pokoknya tanahnya banyak lah, sukses lah. Gimana tuh? Gue datang ke rumah dia. Nah, lu tuh mau jadi apa sih? Asuransi iya, umroh haji iya. Terus lu ngapain? Ya foto keliling, foto lu udah bagus. Saat itu karena kan yang mau motoin anaknya gua waktu itu nikah. Lu ngapain? Cari usaha itu yang nyambung. Akhirnya gua kepikiran karena itu kan gua butuh duit. Waktu itu gua apa aja gua hajar kan. Betul. Karena ya itu sebenarnya kan standarnya orang usaha pasti angin-anginan dulu pak. Akhirnya gua berpikir apa yang berhubungan dengan fotografer? Wedding. Wedding dekor nyambung. Dulu WO belum ada. WO tuh masih paket wedding aja. Karena dulu tuh keperias dulu. Sekarang udah ada WO yang ini gitu kan. Catering. Itu gue awalnya pikir gitu. Akhirnya gue pertama kali, Mbak mau paket nggak, itu masih. Lu nyusun rencana dong. Iya, acara dan akhirnya
pertama pakai dekor orang gitu. Orang lama-lama kok kayak gue bisa deh gitu. Sebenarnya sih bisa bukan karena pengen, awalnya karena banyak cicilan. Tuntutan. Gue ngambil ini, kalau gue nggak kebayar gimana caranya? Lumayan tuh, kok lumayan. Dekor, nah udah mulai rustic kan sebenarnya lebih simpel Pak dibanding styrofoam. Oh iya. Ya kan? Untuk awalan ya di situ sih. Awal kenapa berpikir sampai sana gitu loh. Yang gua bingung sebenarnya dari sound system ke mau punya venue. Lu. Tapi salut sih gua. Itu planning gua terakhir sebenarnya. Berarti lu kelengkain ya? Iya. Apa lah. Saling support yo. Iya. Jadi inget ya, ini jangan pernah berpikir teman kita jadi apa namanya? Musuh kita. Yes. Karena kalau ketika lu berpikir begitu, lu stuck sampai situ. Karena lu nggak yakin bahwa rezeki itu udah dia ngatur, men. Betul. Ya gue santai aja, teman gue rame, kibarin aja. Yang penting kalau gue yakin, kalau gue dikasih makan sama Allah. Tapi salutnya tuh step lu tuh lu jalanin itu stepnya bener, dari fotografer, punya catering, punya dekor, punya WO, step-stepnya lu jalanin tuh. Iya, alhamdulillah kan? Sih Pak. Gue salut tuh sama si Donan ini. Dari artis sinetron gitu kan. Ya hati mah ya itu lu bilang nggak akan bisa dilupain Pak. Makanya bikin YouTube. Oh iya. YouTube ini sebenarnya awalnya iseng aja. Kok lama-lama capek nih konten makanan. Kok podcast lebih gampang ya dan lebih seru. Dan gue jadi gini, salah satu bikin podcast tuh sebenarnya solusi pertama tuh gara-gara gue cerita ya yuk. Gara-gara tuh pengantin sudah diajak komunikasi. Oh bener juga, bener gitu. Akhirnya lu sama sih ajak ngobrol sama gue, awalnya di situ. Lama-lama mikir ngapain gue ngomongin wedding doang. Kan orang tuh punya, orang yang punya banyak. Gue ngeliat orang nganggur yang selalu dia bilang gitu, gue nggak ada modal, gue nggak bisa. Hey man, gue juga nggak pakai modal, keles. Wih, oke, modal dengkul, modal kepercayaan orang. Ya semuanya nothing tulus. Ya pernah gue punya modal akhirnya bangkrut. Gue nggak, jadi nggak modal itu nggak, bukan utama loh. Ada, karena gini, usaha lu punya barang orang lu bisa jualin. Modal uang tuh bukan utama. Modal dengkul. Iya. Udah modal kepercayaan. Iya. Ya sekarang gue gak kepikiran gue tiba-tiba punya dekor. Gue juga belum lengkap. Gue juga masih ada yang sewa-sewa. Iya, gue salut. Maksudnya waktu itu kan berjalan dengan cepat ya gitu ya. Si Donan perasaan dulu motok doang kata gue. Sekarang udah punya gudang dekor. Keren kata gue. Maksudnya cepet banget ya gitu. Sewa Pak tempatnya sih, masih sewa. Cuman yang ngap sih. Tiap tahunnya bayar. Ya, tapi bismillah jalan. Ya kita doakan Donan punya tempat sendiri nanti. Amin. Udah direncanakan juga kan itu? Iya udah. Alhamdulillah, insyaallah ntar lagi lah. Ya karena gini yo, ketika lo usaha nanggung, percuma. Lo mendingan udah gawe di kantor. Betul. Ya kan? Betul. Udah aja lu mau nyemplung semua kalian. Ya istilahnya, masa sih Allah nggak kasih lu mau ikhtiar. Yang penting lu bener jalaninnya. Jujur. Karena banyak pemain-pemain yang akhirnya hancur ya gara-gara itu ya, nggak jujur. Yes. Gue nggak sebut nama ya. Ini siapapun, usaha apapun. Nggak tahu. Ya pasti ada yo, usaha apapun ya. Ya sekarang kan banyak yang bangkrut apa itu kan pasti ada. Nah, gue selalu belajar gini. Kenapa ya produk A ini salah satu ya, produk A belakang 3 huruf, depan K, belakang C. Ayam. Oh, iya. Itu salah satu inspirasi gue sebenarnya. Lu bayangin itu ayam. Ini kalau ada yang salah tolong di komentar ya. Sampai rasanya itu di lisensi kalau nggak salah. Jadi ketika orang lu nyamain rasanya si ayam itu, bisa kena tuntut. Oh. Iya dong. Iya. Itu sebegitunya dia menghargai produknya. Iya. Ya karena kayak gitu, karena banyak nih. Gue nih pengalaman juga, teman gue ada yang punya usaha sendal, ngambil di daerah gue juga sebenarnya. Ketika dia di marketplace dia udah bagus, tiba-tiba si pembuatnya bikin dengan merek yang sama, tidak ada perjanjian. Bahaya. Itu nggak bisa tuntut dong. Yes. Itu kejadian yo. Jadi ya
banyak hal faktor ketika dia bangkrut, alasannya kenapa. Tapi yang utama itu manajemen keuangan. Nah itu tuh gue juga lagi sedang belajar tuh manajemen keuangan. Kalau lu megang semua ya, lu kayaknya megang Iya. manajemen keuangan lu. Pala gue kan gue bilang malu. logistik lu. Pala gue stres yo. Ya gini, jadi kalau ini jadi gue nggak apa-apa lah. Sebenarnya lu juga sebenarnya bisa lah, manajemen lu juga bagus lah. Memang jujur nggak munafik kalau gue nggak pernah ke seleo lah apa ya perset untuk waduh hampir kepake nih duit orang. Bullshit itu kalau nggak. Tapi gue selalu mengakali, gue punya akhirnya sekarang gue punya dengan dua ATM yang sama dalam brand yang sama. Itu karena ini uang orang, ini gue pribadi. Gitu aja kadang-kadang itu bisa kepake kan. Apalagi lu satu ATM. Jadi hati-hati jangan sampai kepake uang orang. Ya, dan utamain ketika lu mau event, lunasin dulu sebelum acara, bos. Ya, gua H-10 udah dilunasi. Makanya ya alhamdulillah ya, Pak. Tapi kan kalau secara Islamnya jangan menunggu keringat dia keluar. Wow. Bayar dulu biar kenapa nanti lu bakal dimudahin rezeki lu. Bapak itu pengurus DKM ya? Masuk. Sebenarnya sih gue kaget. Pak kok yang nanya gue sama lu. Tanya dong. Ya, Bapak pengurus juga. Soalnya lu yang seru gitu, jadi gue nanya ke lu. Kalau gue ya lu seru aja. Pak. Gue terinspirasi lihat lu. Lu orangnya doyo nih. Kalau dari materi udah nggak kurang dia, Pak. Udah gak kurang gimana? Lu bayangin usahanya banyak. Mau mungkin venue udah santai aja, bos. Enggak juga, bro. Ya semua pasti ada kendala. Iya. Tapi kan udah enak posisi di rumah, ya kan? Usahanya sudah berjalan, ya kan? Iya, alhamdulillah sih. Iya, berarti jagoan lu. Tapi nggak sombong sama sekali. Lu di event, Pak, lihat tuh nggak nunjukin bahwa dia tuh gini. Dia santai aja. Kagak ada orang muka-muka orang kayanya santai di lokasi. Ya emang gak kaya. Tapi kalau lu lihat anjir hidupnya enak, Pak. Bersyukur lu yuk. Iya, gue bersyukur, dong. Bersyukur, ya. Nah ini patut dicontoh. Kalau orang nggak kenal sama dia, oh cuman sob. Men, jangan bilang begitu, bos. Karena banyak, Pak. Gue bisa aja, Pak. sama juga bisa aja. Tapi yang gue lihat nih sedikit gue cerita yang tukang balon tuh ya, Pak. Apa? Ada yang di YouTube gue juga. Ya Allah, Pak, kalau lagi ngedekor, Pak, lu nggak kelihatan deh. Motornya udah ringsek. Bajunya udah nggak karuan. Kalau bareng sama gua nih tanah hektaran dari balon, mobil punya, rumah punya. Itulah makanya kadang kita suka ngeliat orang dari penampilan ya. Ya jangan mang padahal lu nggak tahu tanahnya berapa lu. Iya kan? Gua salut lah dengan itu, salah satu motivasi gua juga sih sebenarnya. Berarti kan dia fokus gitu melakukan pekerjaannya gitu. Iya. Enggak petantang apa. Ya gitu. kayak lu juga santai, nyantai anjir, kentut aja kan. Ya nyantai karena enak, Pak. Tinggal loading set makan di Prasmanan. Itu pekerjaan yang paling enak. Bener. Iya. Acara jalan lu pulang. Iya, wedding tuh mantep bener. Bener. Mau makanan apa aja ada, bukan bakso. Asinan dia paling enak. Gue ngomong tuh barusan. Bener, asinannya DS luar biasa. Mantap ya, Pak. Alhamdulillah. Gak ada yang gagal deh makanannya. Amin, makasih, Pak. 10% ya, Pak. Siap. Tapi bener gak sih makannya enak ya? Enak bener, makanan lu tuh enak. Ya kan gue kan nyoba berbagai macam makanan ya. Maksudnya dengan vendor-vendor lain. Ya enak-enak juga. Cuman menurut gue yang lu tuh enak gitu. Alhamdulillah. Makanya pakai DS aja. Sama sistemnya doyo. Enggak, betul. Nanti ada free gue kasih free cover deh. Kalau nonton ini lu ini ke gue paket, lu bilang, "Mas, lu ngomong di YouTube minta cover, gue kasih free di cover di sini sama gue." Boleh. Gue kasih free sama gue di sini. Boleh. Ya kan nyanyi berdua kan? Pantengin aja, maksudnya cek Instagramnya, bisa DM di Vekero Studio Instagramnya. Nanti gue kali di linknya gue kasih nanti. Gue kasih di deskripsi. Oke. Gitu. Gak kerasa kan lu 10 menit lagi? 10 menit? Udah sejam? 10 menit hampir lagi sejam. udah sejam. Keren kan? Sih agak lapar, Pak. Tadi gue tawarin makan, gak dibaca-baca ya saya.
Tapi seru nggak sih, yuk? Seru nggak sih? Seru ngobrol podcast lu YouTube ini tuh seru. Bisa apa ya? Ya berbagi pengalaman, Iya. terus mudah-mudahan memotivasi orang gitu Iya. lah. Daripada yang Nggak jelas konten-konten ya. nggak jelas gitu kan. Apa tuh, yuk? Ya, Apa channelnya? Kayak kita gini nggak Oh, jelas. nggak jelas. ngeri. Mau diserang loh. Yuk, lu boleh nggak kasih berbagi ilmu sama teman-teman yang mau mungkin buka recording atau yang mau buka apa namanya recording apa sound system, lu punya nggak Oke. Ilmunya berbagi pengalaman? Untuk yang mau buka sound system, pertama pastikan sound system kamu aman, maksudnya proper lah, dengan merek-merek yang bagus, dari kabel, mic, dan sound systemnya gitu. Terus sebisa mungkin tepat waktu saat loading. Iya bener Pak. Iya, karena klien tuh suka deg-degan kadang, Mas loadingnya jam berapa gitu. Tapi enggak lah, itu mah bagian dari ini. Makanya kan gue pakai Doyo itu kenapa gue tenang. Gak perlu diteleponin, datang. Bahkan gue tanya, Nan gue udah datang, lu di mana? Sama sering main silaturahmi ke teman-teman kayak WO, teman-teman dekor, teman-teman vendor-vendor lain, itu aja sih. Silaturahmi biar rezekinya bertambah, itu aja sih. Saran gua. Terus kelola, ya kalau manajemen keuangan mah mungkin bisalah kayak gitu. Cuman yang nomor satu, jangan pakai alat ece-ece, itu aja sih. Pakai alat yang bagus. Pelan-pelan tapi pasti ya. Yes. Itu sama recording juga gitu. Pakai alat yang standar bagus. Jangan sampai pakai. Maksud gua kayak misalkan lu punya mic bagus, terus sound bagus tapi kabelnya jelek, ya sama aja hasilnya kan jelek gitu. Nih kayaknya sama gua. Ini bagus. Awalnya kan juga tipis. Ada beli yang tebel-tebel. Kayak gitu. Jadi maksudnya totalitas lah kalau mau ngapa-ngapain, gak hanya sound aja sih, gak hanya studio, totalitas, fokus, konsisten. Pasti ada momentumnya di mana lu akan meledak. Amin. Gitu. Misalkan lu ngomong enak, berapa sih modalnya habis? Gak gede. Sound system Gak gede. atau recording musik? Gak gede. Tergantung mau seperti apa. Inilah contoh inilah. Ada gocap yuk. Bisa dimulai dari segitu, bisa. Dimulai dari segitu. Iya, bisa. Kayak gitu-gitu. Maksudnya barang-barang kayak kamera kayak lu kan, kita tinggal mau milih, mau yang mahal banget juga kan ada yang ratusan juta. Jadi jangan pernah berpikir untuk yang mahal. Lu jalan dulu, itu pasti kebeli. Betul. Ada kemauan apa enggak? Betul. Gitu. Kalau udah mikir awalnya udah nggak bisa, udah mindset tuh habis udah lu. Jangan jadi pengusaha deh. Ya. Anjay. Ya namanya pengusaha ya usaha aja terus. Iya bener. Iya kan? Bener, Jangan bener capek sih. Gitu. Bener. Gue juga, ini juga masih usaha terus nih gue. Ya sama. Sampai titik darah penghabisan. Iya, pasti ada ketemu kendala. Nah itu dia, kadang semua ya pasti kita ketemu kendala. Maksudnya saat kita berjalan lancar, ada aja kendala di mana kita jadi ngedrop. Nah itulah kita diuji. Bener. Bagaimana kita bisa naik lagi. Sekarang gue tanya nih yuk, standar alat gue gimana yuk? Ada pasti kekurangan gak sih yuk? Aman, alat lu aman. Amat dibilang aman ya? Aman. Bagus, keren. Thank you banget yuk. Keren lah, gila segini. Lumayan lah ya, ngap sih. Bukan lumayan, gila udah keren banget ini Mas. Ada Mas Anang nih. Ini direktor, produser deh. Widih, boleh Mas. Dari vokal saya yang lu jelek. bisa nanti podcast sama boleh Mas. Mau hari ini juga oke. Gue habis berapa orang hari ini. Kita jadi bocoran aja karena kita nggak ada bahan omongan ya. Kita ngomongin Mas Anang ya. Nggak apa-apa. Mas Anang siapa sih? Dia tuh pernah nanganin. Oke. Wah banyak lah. Apa lagi selain nih? Ini bener nih. Bener serius. Oke. Lu harus podcast sama dia. Boleh Mas Anang, kapan jadwalnya kosong? Ini ada di sini orangnya baru datang. Boleh. Ini nggak usah setting 2 kali, langsung aja. Yang kemarin direct Trio Macan.
Oh iya, gue lihat di instastorynya pakai Yang hero. joget-joget. Iya. Yang dancernya lu kan? Enggak lah, gue nggak merahin. Yuk, thank you banget ya, Yo. Oke. Makasih banget Sip. teman-teman. Makasih. Lihat kamera depan, yuk. Jangan Ya. lupa komen, subscribe and share teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton channel Donan.com official di program Spas. Semua pasti ada solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila kita ngomong.